Teman semua, perkenalkan nama saya Netriana Meni dengan NIM 2201070011. Saya adalah mahasiswa dari Fakultas Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan, Universitas Nusa Cendana. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas akhir semester saya dengan mata kuliah Pendidikan Gender dengan dosen pengampu Ibu Mariana M. Doko SH MPD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam damai sejahtera bagi kita semua, dan salam Pancasila. Di sini saya akan menjelaskan tentang kesetaraan gender, karena setiap orang harus bisa memahami tentang kesetaraan antara perempuan dan laki-laki, di mana perempuan dan laki-laki memiliki derajat yang sama, dan tidak ada hak untuk setiap orang menganggap manusia lain itu jauh lebih lemah. Sebagai seorang yang sudah mendapatkan ilmu tentang kesetaraan gender, maka kita harus menanamkan dalam diri kita masing-masing. Kesetaraan gender itu merupakan hak asasi kita sebagai manusia. Hak untuk hidup secara terhormat, bebas dari rasa ketakutan, dan bebas untuk menentukan pilihan hidup kita. Untuk tidak diperuntukkan laki-laki. Namun, perempuan mempunyai hak yang sama pada hakikatnya. Namun, sampai saat ini di mata masyarakat masih saja ada anggapan bahwa perempuan itu lemah dan hanya menjadi sosok pelengkap. Sosok perempuan yang berprestasi dan menyeimbangkan antara keluarga dan karir menjadi sangat langka ditemukan. Perempuan seringkali takut untuk berkarir karena tuntutan perannya sebagai ibu rumah tangga. Namun di sisi lain, seiring dengan perkembangan zaman, tingkat modernisasi dan globalisasi informasi, serta keberhasilan gerakan beradaptasi wanita dan perempuan wanita mulai mengalami pergeseran di mana di bidang ekonomi, misalnya keterlibatan wanita dalam kegiatan ekonomi, mengalami perubahan dan peningkatan yang cukup dramatis. Wanita tidak lagi bergantungan pada suami dan memenuhi kebutuhan keluarga, dan wanita sudah mulai memikirkan pendapat pribadinya sebagai bentuk peduli kelangsungan hidup sebagai sebuah keluarga. Secara umum, motif dan tujuan dalam bekerja perempuan dan laki-laki kerja merupakan kewajiban untuk dijalani, dan karena tanggung jawabnya sebagai kepala keluarga. Sedangkan wanita yang sudah berkeluarga, bekerja adalah untuk bentuk perekonomian keluarga. Dalam kehidupan sebuah rumah tangga, setiap orang yang tidak memahami tentang kesetaraan gender, dia akan cenderung melakukan kekerasan, mulai dari kekerasan verbal dan kekerasan fisik, di mana orang tidak bisa menghargai keberadaan orang lain, serta menganggap bahwa orang lain jauh lebih rendah. Kekerasan yang sering terjadi di dalam rumah tangga biasanya dibedakan menjadi dua, yaitu kekerasan verbal dan kekerasan fisik. Maka kita harus tahu tentang kekerasan verbal. Pengertian secara umum tentang kekerasan verbal adalah kekerasan terhadap rasa dan mengeluarkan kata-kata kasar tanpa menyentuh fisik. Perempuan sering menjadi sasaran dalam kekerasan dalam rumah tangga karena anggapan bahwa perempuan itu adalah makhluk yang paling lemah. Maka dari itu, stop melakukan kekerasan dan jangan ada lagi kekerasan dalam rumah tangga sehingga terjadi masalah. Saya juga akan menampilkan tentang drama kekerasan dalam rumah tangga. Dalam video tersebut, saya berperan sebagai seorang ibu rumah tangga. Selamat menyaksikan. Pas aku kerja nih, Ais pakai laptop juga bisa simpan dia punya racas. Ini
pagi beta masih menyimpan, sekarang sudah siram lah. Pikir setiap hari beta yang menyimpan tuh tidak capek kok. Makanya selalu pas siram terus di dalam sini. Coba pulang kerja bantu beta menyimpan dalam sini, ini tidak. Pulang kerja hanya buat berantakan saja. Semua bantu menyimpan baik, ini tidak. Bikin berantakan saja di dalam sini. Terus berantakan saja. Bisa tolong bantu beta cuci piring kok, soalnya masih capek nih kerja dari pagi sampai selesai nih. Suruh beta cuci piring. Beta kau hanya mencari doi. Yang rapikan dalam sini nih kau tugas. Cuci piring, rapikan dalam rumah sini nih kau tugas, bukan beta. Sudah kalau kau tidak mau cuci piring, biar beta yang cuci piring, tapi kau sampai dalam sini. Sikap kau buat beta ini macam kayak kau punya pembantu, setiap hari harus kerja dalam sini terus, kau tidak bisa bantu kok. Jadi mendingan kita cerai saja. Cerai, tapi beta sudah capek dengan kau sikap tiap hari hanya urus mengomel sampai jelas tuh. Mendingan lu pulang peluk orang tua sana. Dan pada akhirnya kami bercerai juga. Moral yang dapat diambil dari video ini adalah tidak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan dalam suatu rumah tangga dan dalam tugas dan tanggung jawabnya. Karena tugas dan tanggung jawabnya dapat dilakukan secara bersama-sama, tidak hanya dibebankan pada